ada di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita supaya kita undang Roh Kudus. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada sore hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk kami memuji memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu. Kalau kami ada semua karena kasih-Mu, kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Kau memberkati setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh fokus untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya Kau bertahta di atas pujian kami. Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh fokus hanya untuk memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah kami. Kau ampuni segala dosa kesalahan kami. Kau layakkan kami untuk melayani Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita mau pujikan pujian. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita mau fokus untuk memuliakan Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Semua
sungguh baik. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami mau memuliakan Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, meninggikan Engkau, karena kami percaya Engkau ada di tengah kami, siap untuk berkati setiap kami. Haleluya, amin. Mari yang siap memuji Tuhan berkata bersama saya, katakan amin. Langsung bangkit berdiri. Kita pujikan jalan bersama Yesus, pasti ada sukacita. Kasih salam dengan satu dengan yang lain. Ayo jalan bersama Yesus, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, pasti ada sukacita. Ayo jalan bersama Yesus. Jalan bersama Yesus, pasti ada sukacita. Puji Tuhan, kita mau pujikan pujian ini bahwa kita percaya Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik. Kalau kita berjalan bersama Yesus pasti ada sukacita. Kalau kita berjalan bersama Yesus, apapun menjadi masalah kita, Tuhan pasti akan bersamanya pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku akan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku akan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Amin. Yesus manis, selalu manis. Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama manis, selalu manis. Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia.
Tuhan, pendetanya belum. Saya mau bersaksi sebentar ya. Puji Tuhan, saya itu mau bersaksi sebentar. Kalau beberapa minggu yang lalu itu Tuhan tuh baik dalam hidup saya. Waktu itu saya tuh Pak Gunawan tuh tidur, saya di luar baca-baca Alkitab. Terus goreng kerupuk, daripada diem saya tuh goreng kerupuk mencari camilan. Waktu saya goreng kerupuk itu kalau goreng itu kalau kepanasan gosong, jadi saya matiin, nanti kalau sudah tak goreng lagi, tak nyalain lagi buat goreng lagi gitu. Nah waktu itu saya tuh waktu habis goreng itu saya lupa kalau habis tak matiin, terus tak nyalain lagi, terus tak tinggal. Saya tuh nggak tahu, lupa kan dimatiin di ya. Saya tuh duduk di meja, tapi itu di meja dekat meja makan itu. Tuh, kok saya habis duduk diem, kok ada api? Saya tuh kaget. Itu apinya dari minyak itu kan, terus wajahnya tuh kan nyala. Loh saya tuh kaget, apinya sudah naik sampai tinggi itu dari wajah. Nah ini tidur, saya bingung loh ya apa sih. Saya tuh tenang loh, saya tuh ambil keset di depan kamar mandi itu kan ada keset saya. Langsung saya keset itu suami tak tutupkan di wajah itu, terus saya langsung pergi ke LPG-nya itu karena ada regulatornya itu, langsung tak turun ke, tak matiin, terus itu tak nyala, itu masih nyala. Soalnya kan kesetnya ya memang basah, tapi kan apinya saking besarnya ya. Nah untung saya tuh kok cepat. Dan enggak depan di dapur saya itu sama lantai itu dekat sekali, enggak segini jauhnya dekat. Kalau enggak saya cepet-cepet yo nyaut itu di atas saya itu kan kayu, bukan apa? Iya. Jadi itunya kayu, jadi kan sudah lama itu memang ya. Kalau sampai ke atas ya kobok rumah saya, dapur saya. Loh saya itu kok terus saya kok ingat, loh saya itu setenang ini sih, Pak Gunawan tidur loh. Saya tuh sampai saya langsung ambil keset, saya tutup blok gitu, terus isi nyala, terus saya tuh matiin itu LPG ini. Saya kok setenang tak matiin, terus tak tunggu gitu, terus saya kesetnya ambil lagi, saya kain basah gitu tak tutup lagi sampai mati, sampai gosong itunya. Aduh saya gini, waduh untung saya kok cepet-cepet. Kalau enggak ya rumahku kecil ya, sampai kobong, sampai sebelah rumahku tuh kan dempet sama belakang. Terus gini, lu sih bau sangat, ada apa? Sampai kan rumahku mepet belakang rumah itu, pergi rumahku sampai tangga saya itu yang saya dulu nono tidur di belakang itu, pergi ke rumah. Lu sih ada apa? Baunya gosong. Ya keset itu tadi kan bau sangat, sampai di belakang rumah tetangga saya. Lu sih baunya gosong. Kamu masak apa? Loh kamu masak apa? Masak obong loh. Kok bisa yo? Untung sih ya opo sih. Lepas benar mana? Tidur, ini tidur. Saya gini, waduh, terus saya tahu kamu. Musik kok kamu terus saya untungnya tak Tuhan itu baik. Saya kok tenang. Jadi saya tuh ambil keset, langsung tak tutup gitu, terus LPG-nya tak matiin. Kok enggak, kalau enggak Tuhan itu enggak bisa loh. Kan orang kan mesti bingung ya. Lah wong saudara saya, loh kesaksian saudara saya itu rumahnya loteng. Dia itu pas goreng ada tamu di bawah, dia lupa matiin. Lah wajahnya gosong itu dekat kamar mandi, bikinnya dia tuh mau dibawa ke kamar mandi itu si wajan. Nggak taunya kan goyang-goyang gini, tumplek wajahnya itu panasan, numplak di muka sini sampai sini ledes sudah masuk di pantinnya, malah sampai saya lihat itu wajahnya udah lecet semua sampai di sama adiknya papanya itu di dibodokno itu loh apa? Apa pelut? Kutuk itu sampai ditem tuh ya, ditem terus airnya dikasih jahit, diminumnya dia supaya itu cepet pulih katanya. Saya sih nganter ke kantin malah sampai akhirnya, yo, denger ya, terus dia, yo tak goreng tak masak bumbu Bali, Pak ya. Saya sing bagian ngeterno itu segorengno dimasak buat bumbu Bali, masak apa? Lah, yang diambil kan cuma air ya. Kutuknya itu nggak dipakai gitu loh. Dia kan catering jual lumpia itu, si adiknya ini si konya itu yang kecelakaan itu sampai benar itu dia bilang, aku benar sampai amis kan dia
katanya hidungnya ditutup supaya dia cepat pulih. Sampai sekarang ya dikit dia kalau pakai baju tidak pernah lengan pendek, mesti lengan panjang. Ininya kisut lumsut kayak gosokan, kayak digosok itu loh. Ya bisa pulih tapi sudah nggak bisa pulih saya gini, nggak bisa. Itu kan ya karena itu dia lupa gosong terus akhirnya ya sampai sekarang dia cacat mukanya ya dioperasi plastik kalau punya uang ya, tapi ya tetap nggak bisa pulih seperti semula. Ya karena itu tadi saya gini, untung aku kok ingat kalau enggak ya saya gitu ya. Rumah saya kecil, kalau sampai di belakang rumah bingung kok gosong gitu loh. Ya itu puji Tuhan saya, itu kemurahan Tuhan. Kalau enggak ya saya gitu. Kalau kok saya tenang gitu, Tuhan kasih saya tuh bisa tenang. Mungkin ada mau saksi, nunggu harusnya belum datang. Siapa mau saksi? Ada waktu? Penyanyi? Masih lupa. Siapa mau bersaksi? Apa nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu ya? Gak apa-apa. Saksi ya. Siapa yang mau saksi? Apa mau saksi lagi? Lulus Pak? Enggak. Puji Tuhan, Tuhan itu baik luar biasa. Pak Gudawan itu loh kalau belanja sama saya itu gini, aku pengen banting presto. Kemarin dulu tuh dikasih orang banting presto. Terus saya tuh gini, lah yo kok nek kamu pengen banting presto, saya gitu ya. Terus saya tuh ya kepengin beli, pengen masak tewel gitu ya. Aku pengen masak tewel ke hijau tadi pagi tuh mau beli tewel, saya tuh pengen tewel gitu ya. Saya enggak tahu, saya ke teman saya yang itu loh, yang umur 87 dikasih sama kakaknya itu kan siang hari kan dikirimi. Kemarin itu saya ngantar ke dokter gigi pulang dari dokter gigi itu hari Selasa kemarin. Satu rantang gini besar. Aku gak doyan tewel, pengen kabeh gitu loh. Aku gini loh, lagi aku tuh pengen tewel. Ya wis rezekimu. Pengen aku gak doyan tewel. Ada telurnya 2 sampai searatan besar itu loh. Saya gini, walah, kepengen tewel ya mbak Tuhan kayak tewel. Saya enggak usah masak gitu. Kasih gratis. Heran luar biasa ya Tuhan itu. Aku sampai gini, oh alah kepengennya Pak Bundaran pengen bandeng presto, yo dikirimi orang bandeng presto. Saya tuh cerita mau beli tadi kemarin pagi itu saya ya sebelum dapat tewel itu mau beli tewel. Nah kok dikasih Tuhan sama Tuhan sampai satu rantang penuh, sampai kemarin sampai hari ini loh masih ada. Lah banyak satu rantang besar itu sampai tak makan sama Pak Bundaran belum habis kasih itu. Terus saya gini, loh ini enak loh Ci. Mau aku gak doyan tewel pengen kasih tewel sama bistik tak makan nih tewelnya langsung kok itu ada dari tajinya wis nggak pakai plastik gede sokan pengen gitu loh, padahal ya belum dimakan dia ya udah ngicipi nggak apa pokoknya. Wis tak omongnya aku gak suka tewel loh dikirimi tewel. Saya bilang yo memang rezeki saya yo wis rezekimu pengen wis tewelnya gitu toh. Aku sampai gini, oh Tuhan itu loh kok baik luar biasa bener loh. Sampai aku cerita sama Pak Guna, apa sih dikepingin loh Tuhan tahu, padahal aku tidak minta. Tuhan aku pengen tewel ya udah ya aku pengen masak sendiri, tapi ya Tuhan tahu loh kok so persis kemarin itu teman saya yang 87 itu sering dikasih masakan. Oh enggak mau saya telepon. Loh, PN aku kamu kesini yo. PN semua kamu dapat soto dari itu saudaranya yo. Ya udah udah mau makan. Ya saya sama Pak Gunawan yang jatahnya dia enggak mau, yang mempek saya sama Pak Gunawan. Soto ayam itu sampai rantang besar. Aduh sampai dagingnya itu loh pada enggak utuh loh, sudah dicacah terus dikelilingi sama itu pembantunya kakaknya tuh. Jadi kalau makan kan enak, enggak usah berakoti gitu. Ya enggak suka, saya kasih ke. Yang ini soto kamu doyan no. Wis mulai PN kabeh. Saya soto sampai dikasih kemarin hari apa itu ya ke sana. Ya itu saya susah sampai bersyukur enggak pernah wis orang dua masak dikasih sana dikasih sini. Luar biasa ya Tuhan memelihara saya sama Pak Gunawan tuh enggak habis-habisnya wis. Pokoknya wis kalau kita tuh percaya Tuhan pasti memelihara, meskipun saya enggak punya anak tapi Tuhan enggak pernah mengecewakan, enggak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur sampai saat ini. Saya berdoa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saya dan Pak Gunawan. Apapun meskipun ya saya percaya meskipun pekerjaan saya tuh sekarang kan banyak baju online, tapi ada aja enggak berasan kemarin itu Mbak orang bawa satu kresek
jahit, jadi jahit, coba menunggu jahit banyak sampai saya Mbak Gunawan, saya yang ngobrol, habis dia yang jahit. Jadi aku punya uang 50 yo, tolong ono tetangga belakang. Ya wes gitu, jadi saya yang ngobrol sama habis dia yang jahit. Itu apa punya anak itu loh, selakangnya sobek-sobek gitu. Ya puji Tuhan ada aja gitu loh, yo ndak obras tapi yo pernah ya Tuhan itu luar biasa memberkati saya dan Mbak Gunawan. Mungkin ada yang mau sakit lagi, hamba Tuhannya belum datang, mau nyanyi lagu itu aja. Firman. Lagu firman, mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, biar kita mau tetap percaya. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesusku
kasih banyak Tuhan atas segala kemurahan daripada Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat datang di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan beliau hikmat akal budi-Mu dari surga Tuhan. Berikan kecakapan untuk menyampaikan firman-Mu, dan Engkau berikan hikmat-Mu, dan Engkau berikan bimbingan dan pimpinan, dan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh urapan Roh Kudus, dan apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan penuh hikmat Tuhan Yesus, dan apa yang menjadi rahasia daripada firman-Mu dapat terungkapkannya, dan setiap firman yang disampaikannya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah manis di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajari kami untuk mengerti firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, dan ajari kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, betul. Selamat sore. Ya, ini pendetanya ada sedikit gangguan ya. Mungkin ada macet posisi dari batu. Ya, mungkin perhitungannya kurang, jadi kita disuruh sabar menunggu. Nah, tapi untuk mengisi waktunya ini saya juga akan membantu beliau untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi sedikit nanti kalau beliaunya datang nanti disambung ya, entah nyambung tidak nyambung, pasti suara Tuhan Yesus pasti banyak kebenaran. Berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Ya, sebelumnya saya akan berikan satu kesaksian sebentar ya. Terlebih lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih buat ucapan selamat ya. Jadi ada yang ngomong, waduh selamat telah menjadi pendeta atau lain-lain ya. Terlebih saya mau menjelaskan sebuah jabatan itu tidak penting. Dan posisi kemarin itu saya mau menjelaskan bahwa saya menerima satu penghargaan, atau bisa diomong suatu teladan lah ya. Jadi bukan moro saya ini jadi dokter, atau mungkin saya jadi profesor, atau saya mungkin jadi pendeta luar biasa, jadi honoris causa ya. Jadi saya mau jelaskan tentang honoris causa itu suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena suatu teladan, atau yang bersifat mungkin bisa kemanusiaan, mungkin bisa menolong seseorang dalam suatu hal, mungkin suatu penghargaan yang membuat satu kebenaran atau kebaikan yang dilakukan seseorang. Jadi itu tidak bersamaan dengan atau disangkut pautkan dengan tentang teologi atau kepandaian atau ujian dan lain-lain, tidak ada ya. Jadi biar paham ya. Jadi suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena melakukan suatu kegiatan kebenaran. Ya, itu aja. Nah, memang saya dapat penghargaannya bukan di Indonesia tapi di Australia. Itu pun karena apa? Karena satu kedekatan kita dengan seorang hamba-hamba Tuhan, juga satu kedekatan banyaknya teman ya. Makanya gunanya banyak teman ya seperti ini. Makanya di sini kan selalu saya berikan kesempatan buat memberitakan firman Tuhan banyak orang ya. Betul ya? Mungkin orang lain bisa ngomong, waduh gembala itu ya. Bahkan saya pun nggak keduman ya kan. 1 bulan 4 kali minggu itu saya nggak keduman. Tapi saya yakin dengan adanya orang-orang baru, orang memberitakan firman Tuhan yang saya pegang, kita memberkati mereka. Memberkati mereka dalam arti saya tidak pernah memberikan PK, saya tidak pernah memberikan ongkos, walaupun ya diketahui ada yang dari Korea, dari India, kemarin dari Australia. Saya tidak numpak pesawat, numpak dewi. Saya tidak menyediakan hotel bayar dewi.
Nah, di sini saya tidak menyediakan satu budget untuk mereka. Nah, itu yang luar biasa. Ini karena apa ya? Karena Tuhan gitu ya. Mungkin gereja-gereja bisa menyediakan pesawat, mungkin hotel bintang 16 atau 20, enggak tahu ya. Ya, tapi mereka enggak gitu. Dan luar biasanya mereka bukan merasa kecewa, tapi merasa benar-benar ada rasa syukur. Ya, karena memberkati lansia ini dianggap suatu berkat yang luar biasa, memberkati gitu. Jadi enggak perlu memandang tentang waduh perkara apa ini kok bisa. Nah, itu pertanyaan jadul aja. Nah, terus ini ada pertanyaan juga manusiawi sih. Saya kemarin mendapatkan satu penghargaan ya. Nah, ini ada embel-embelnya. Wah, Pak Wijaya setelah dikasih penghargaan honoris causa ya dapat angpo piro ini. Dapat dukungan duit piro iki kira-kira. Saulan kayak duit sak truk iki kira-kira gitu ya. Ya, betul enggak? Ada enggak pikiran gitu? Pasti ada. Itu manusiawi. Ya. Jadi saya jelaskan, saya tetap di bawah naungan sinode CMC. Ya tahu sendiri CMC tidak memberikan satu dukungan sepeser pun. Tapi saya melihat satu dukungan dalam bentuk siup, NPWP, nomor hukum, payung hukum, itu yang saya perlu. Karena posisi kita kan tahu ya, saya pelayanan ke desa-desa, lokasi kita ya di sekitar kita seperti ini. Kalau tidak ada seperti itu kan bahaya juga ya. Kejadian kemarin sampai seperti itu sudah lihat nggak di TikTok? Ya diambil salibnya, dipecahkan koconya. Nah, tapi ini loh teladan Kristus yang terus harus diberitakan. Dalam arti kemarin saya baca beritanya, mereka siap untuk mengganti kerusakan dan lain-lain. Apa jawabannya pendeta? Tidak usah, 100 juta loh, diganti 100 juta loh. Apa? Disuruh membalikan. Disuruh membalikan untuk apa? Untuk betulkan musolanya. Nah, ini teladan Kristus yang apa? Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, bukan kaplok-kaplokan. Ya, nah ini harus terus dilakukan. Nah, itu makanya saya butuh payung hukum. Jadi di sinode saya tidak mendapatkan dukungan. Tapi bukan merasa saya ini menyesal atau apapun. Saya yakin semua apa yang dilakukan baik, apa yang dilakukan untuk Tuhan janji sudah pasti mencukupkan kan, nggak perlu takut gitu. Jadi tentang dukungan pasti saya yakin hamba-hamba Tuhan akan dikirim untuk mendukung pelayanan JG Estoka. Yang terkhusus saya mau membentuk jemaat ini juga sama, memiliki iman dan memiliki keyakinan, terlebih lagi memiliki kepercayaan bahwa Tuhan Yesus luar biasa baik. Kita tidak akan mungkin kekurangan, kita nggak akan mungkin dibawa suatu pergumulan yang luar biasa, kita diberi pikul hook tapi Tuhan ikut memikulnya, kan gitu kan. Jadi ini cerita yang mungkin menurut saya firman yang kita ini sudah banyak lah, tidak usah terlalu bertele-tele mendalami Alkitab, tapi kita nggak mau melakukan percuma gitu ya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini tetap nanti Pastor John Nerman pasti akan datang, tapi dia agak telat. Tapi untuk menyambung suatu kebenaran firman Tuhan, saya akan menyampaikan sedikit aja firman Tuhan ya, biar enggak katanya Tante Lingin kesaksian 2 kali sampai kesaksian. Lah diterusno sampai bengi kok kesaksian toh ya. Ya, tentang kesaksian ini harus dilakukan. Memang karena kita sebagai lansia kayak katakanlah wah aku enggak bisa Pak Wijaya untuk memberitakan firman Tuhan. Melalui kesaksian itu juga pemberitaan firman Tuhan. Asal harus nomor 1 benar, sesuai dengan fakta kejadian yang ada. Jangan lebay, jangan digawe-gawe, ya kan, jangan ditambahi, jangan dikurangi, apalagi sampai waduh aku ini ketiban kelopo gede mewek-mewek nangis temenan, ambil tetes air mata gombal, nggak boleh. Ya, jadi benar-benar real. Pertolongan dari Tuhan diterima dengan pertolongan dari Tuhan. Lo bisa nangis Pak Wijaya, lo saya pun ya juga bisa nangis. Saya pun juga bisa nangis, tapi harus tangisan yang jujur. Ya, saya juga pernah dengar kesaksian Tante Lingin nangis. Saya juga pernah dengar kesaksiannya Pak Gunawan. Pak Wijaya, kebahagiaanku diambil Pak Wijaya sama Tuhan. Ini real, tangisan yang real. Memang waktu itu Bu Gunawan mengalami kecelakaan. Siapa yang tidak mau mengalami kesedihan seperti Pak Gunawan? Benisuk gandengan, bareng nang pasar Megah, nang pasar Kansin, moro ditabrak sama sepeda atau mobil, saya kurang jelas. Nangis Pak Gunawan, sambat, ya kan? Pak Wijaya, Tuhan mengambil kebahagiaan saya.
Itu jujur. Daripada tangisan-tangisan gombal, itu nggak perlu. Di sini nggak perlu ya. Jadi kesaksian itu yang real, apa adanya itu diceritakan. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Apa adanya sudah ceritakan. Karena apa fokusnya? Untuk kemuliaan Tuhan kok. Buktinya sampai hari ini dengan kesaksian Pak Gunawan, lo bahagia lagi sekarang. Bahagia lagi, nampak asal tak delok waduh bareng mana, walaupun dikit-dikitan kadang Bu Gunawan dulu, kadang Pak Gunawan ini carry. Tapi kan kebahagiaan ini dikembalikan kan, betul enggak? Betul enggak? Kalau kesaksian yang terakhir lagi, waduh Pak Wijaya ambles, Pak Wijaya asblesnya untung Pak Wijaya gak kena di tempatku, amblesnya pas tempat tidur, real. Saya nyaksikan sendiri, begitu saya ditelepon, tunggu ya Pak Gunawan, saya kesana. Saya lihat memang ambles. Kenyataan memang nggak sampai ketiban. Lah ketiban ya kau nak saiki wis ya. Enggak usah gede-gede wis kayu blandar siji wis lumayan ya gitu ya. Jadi kita harus belajar menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Semua saya yakin bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Nanti di sini ada Pak Alex, ada Pak John. Pak John sudah pernah lah. Ini Pak John juga. Ya, moro-moro kena sakit terus moro-moro nangis. Iya itu real. Saya senang seperti itu, real apa adanya. Bukan mewek-mewek, nangis-nangis, gombal. Nggak boleh. Ya, itu kesaksian itu harus benar-benar nyata dialami diri kita sendiri. Ya, terlebih lagi untuk apa sih nomor satu, muliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita sering kesaksian, berarti kita membesarkan nama Tuhan. Itu juga firman. Gitu ya. Jadi kalau nanti di kesempatan berikutnya ditawari siapa yang mau kesaksian, menurut saya ini harusnya balapan. Nggak usah harus dituting, harusnya balapan. Aku mau kesaksian besarkan nama Tuhan. Karena nanti lambat laun nanti kita ini dipakai sama Tuhan semua kok. Ya, dipakai untuk apa sih? Kebenaran firman Tuhan. Itu pasti. Ya makanya nanti minggu-minggu ke depan saya sudah pikirkan dan saya nanti memberikan satu kesempatan untuk jemaat ikut dalam pelayanan, tapi dalam tanda kutip saya bukan moro pilih-pilih atau apa-apa lah, ini harus dibuang semua. Harus dibuang semua. Yang pasti di dalam diri saya, di dalam hati saya mau memberikan yang terbaik buat jemaat. Istilahnya kalau kita dipandang baik itu yang enak siapa? Apa saya? Apa JIG-nya? Nah, itu sudah dijawab ya. Kalau kita dipandang baik berarti nama kita kok yang dipandang itu juga baik. Nah, tapi kalau saya mau membawa orang-orang yang ruwet, yang mungkin tidak bisa memberikan teladan, yang jelek siapa? Loro karone. Aku yo elek, JIG yo elek, wonge yo tambah elek. Lah kalau kabeh padha elek ngapain? Ya betul ndak? Tapi saya yakin perubahan terus akan terjadi lambat laun. Saya yakin nanti kelihatan, nanti kan perlahan-lahan wah. Makanya saya bukan moro waduh milih Pak Wijaya milih ini itu sing akeh ono omongan sing akeh duwe sing rajin sing ini wis itu tak anggap itu sampah. Saya tidak mau mendengar itu, capek kalau mendengar itu. Yang penting saya memberikan teladan, wis kamu pantas jadi teladan, ikut ya sudah berikan teladan. Kalau yang lainnya belum, ayo mulai seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan, tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Nanti yang dinilai baik ya kembali tadi jawabannya Tante Liyin, nanti diri kita, bukan JIG, juga bukan saya. Nah itu jadi sekali lagi belajar untuk menghilangkan pikiran-pikiran jelek, belajar untuk membuang pikiran-pikiran atau omongan-omongan yang sudah jadul lah. Sampai saya itu mengistilahkan hari ini sudah pakai USB, sudah pakai touchscreen, ya sudah pakai era digital. Lalek pancet ae kasetmu pita. Tahu ya kaset pita ya, sing seneng bulet diulet terus man diputer-puter digulung maneh pancet gitu loh, ya kan? Ya kan, saya sampai ngomong pancet ae buat apa gitu loh. Sekarang ini sudah eranya USB, digital, touchscreen, sudah maju. Lah kon tetep ae nyeteli kaset pita iku ae. Ya coba tanpa disadari bener nggak? Ceritanya kan tetap itu aja ya, betul ya? Sing geger, sing tukaran, sing semon-semonan, sing iri hati, sing lain-lain itu namanya kaset jadul, betul ya Bu Pris ya? Aku disuruh Bu Pris ini berarti benar. Sudah pasti benar ini. Sekarang digital, pakai USB, touchscreen, lek sik pancet nyetel kaset lawas, ya urusanmu sendiri. Ya singkat aja firman Tuhan. Rumah orang benar, temanya rumah orang benar. Jadi saya bukan merasa, tempat ini rumah yang diberkati, rumah yang dipakai Tuhan, bukan.
Ini kita membicarakan tentang rumah orang benar. Di Amsal 3 ayat 33. Ini sambil menunggu pastornya ya. Moga-moga cepet aja, 20 atau 30 menit dia datang. Tapi ya tak suruh nyambung terlalu panjang ya, kita akan nanti terlalu malam ya, seperti itu ya. Amsal 3 ayat 33 saya akan bacakan. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Ini pegangan. Bukan rumah yang dipakai untuk wah rumah doa, untuk rumah kita ini aja, rumah di dalam diri kita aja. Jadi jangan sampai kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Kita nggak mau kan jadi orang fasik ya, tetapi kediaman orang benar itu akan diberkati. Yakin sudah, kita jangan percaya dengan omongan wis rumahmu gawein rumah doa, rumahmu lantai 1, setelah kamu pakai rumah doa jadi lantai 10. Nah itu gombal ya. Itu tadi tak kembali kaset pita lawas ya, sekarang USB. Nggak ada, oh rumahmu situ cilik gawein rumah doa, gawein persekutuan, engkau dadi 10, ya kan? Lek kang golek duit mosok iso untuk tuku omah-omane. Betul enggak? Jadi itu kaset lama. Jadi banyak orang dunia yang masuk rumah Tuhan atau kediaman baru ingin diberkati gedungnya, rumahnya, agar keadaannya aman, dilindungi Tuhan. Tetapi menurut Alkitab menjadi penentu ada tidaknya berkat dan perlindungan Tuhan adalah penghuninya. Ya, bukan tentang rumahnya, hong sui, ojo nggali rumah tusuk sate dan macam-macam. Wis itu dibuang semua. Tapi tergantung penghuninya. Saya pernah ngalami ada satu, ya tahu ya, mungkin di jalan yang saya buka Pujasera itu saya sudah buang semua itu kan. Ada sesajen, terus ada siung babi, terus ada bungkusan kuning, nggak tahu tak buka lah isinya mas, tak kesah, ternyata bukan, wis kembang dan macam-macam. Itu semua tak buang. Di depannya kasih cermin ya, penghalang apa, cek wedi. Pasangan Pak Gunawannya wedi kabel ya, betul enggak? Jadi itu sempat saya buang semua dan saya sudah lakukan, saya percaya sampai saya pakai rumah doa. Saya sampai adakan suatu persekutuan di dalam situ. Ternyata usut punya usut sampai tidak terjadi. Dan ini menjadi rema dalam diri saya, menjadi hikmah dalam diri saya karena penghuninya ruwet. Ya seperti ini tadi, tergantung penghuninya. Coba rumahmu sawapi-api, kamu bisa nggak kerasan kalau di dalam penghuninya itu nggak beres, betul nggak? Siapa yang mau kumpul dengan orang nggak beres? Nggak mau ya? Ya coba sekali-sekali di rumahnya Cik Wilun. Penuh damai di rumahnya Cik Wilun, penuh damai. Coba sak kamar be Cik Wilun. Ono TV ini jadi ini second in. Mungkin kayak wah itu dia kan kamar mandinya anget mau es, mandi es dan macam-macam ada. Tapi tergantung lagi penghuninya. Ayo siapa yang betah? Silakan coba. Hanya rumah orang benar yang diberkati dan dilindungi Tuhan. Ya, siapa orang benar menurut Alkitab? Ini ada di Yeskiel 18 ayat 9. Saya akan bacakan. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Itu kembali lagi kita itu disuruh hidup benar. Wis masih omamu welek, masih omamu nggak karuan, tapi kalau kita hidup benar, waduh keadaan itu damai. Ya saya tidak tentang menguji diri saya sendiri sampai orang, kon betah ya di Wakir sampai 6 tahun. Sekarang pindah sedikit, cuma pindah di Parangargo betah, makin betah. Karena apa? Kita ada di dalam Tuhan. Kita ketemu orang, apa yang kita ucapkan itu firman Tuhan, ya kan? Menang-menang kayak dikates. Ya kan, menang-menang jebolo Pak Wijaya wis jebol-jebolo dhewe. Ya kan? Menang-menang jumbo kecepir, bebas. Lah ini lo damai. Ini lo kalau kita orang benar. Tapi coba kamu masuk dalam suatu lingkungan kamu ruwet orangnya. Ya mau wedit, gak tahu tegur sapa, ya kan? Gak bisa menempatkan diri. Ojo kecepir ya kan. Liwat disiram misalnya. Ya kan? Apalagi kita berstatus minoritas. Ya kita bukan membanggakan diri. Maaf saya tinggal di Bumi Ayu ya juga sampai 2 tahun 3 tahun mau perpanjangan ternyata harganya dinaikkan karena saya sudah bisa ngambil mobil, saya tinggal sudah. Siapa bisa tinggal di Bumi Ayu? Posisi seperti minoritas seperti ini. Saya 2-3 tahun. Yang penting menempatkan diri.
Yang diucapkan itu firman Tuhan, yang diucapkan itu kebenaran. Nah, tapi sing ruwet-ruwet ya pasti banyak musuh, pasti akan terkenal. Pasti akan terkenal apa ruwet deh. Makanya kita jadi orang itu sesuai dengan firman Tuhan harus bertindak yang benar. Ya. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan untuk rumah atau kediaman orang yang benar, ini loh yang dijanjikan. Ini bukan janji palsu karena janjinya janji Tuhan. Sekali lagi bukan saya merasa wah ini rumah diberkati, ya kan. Sekarang saya sampai saya ceritakan sampai saya mendapatkan gelar honoris causa, sebagian juga saya ceritakan seperti ini. Saya di lingkungan seperti ini, ya kan. Sampai saya ngomong masuk gang 5 langkah tengok kiri langgar, ya kan. 5 langkah tengok kanan kampus, ya kan. Beberapa langkah lagi di tempat saya, tempatnya saya untuk ibadah sebenarnya sekolah pengajian. Katanya saya ditambahi belok ke kanan dikit lurus sekolah madrasah. Sudah. Nah ini loh, bukan karena hebatnya tempat ini, bukan. Yaitu tadi karena kita mau bertindak benar dulu. Coba aku ruwet, ya kan. Wis mentengkelan wis kata sopok wabe jalan wis wae ono perlapat gak ono gak keluar wae 17-an ora melok tidur. Kira-kira bisa ndak? Nah, ini yang penting adalah teladan. Jadi kalau kita kepingin rumah kita ini menjadi rumah kediaman yang diberkati, nomor 1, Tuhan tempatkan malaikat di sekitar rumah untuk melindungi penghuninya. Ini loh kita yang harus tahu apa yang dijanjikan Tuhan untuk rumah yang dihuni orang-orang benar. Nomor 1, Tuhan tempatkan malaikat di sekitar rumah untuk melindungi penghuninya. Ini loh, kita nggak usah khawatir, kita nggak takut terus mau diancam model apapun nggak takut karena sudah ada malaikat pelindung. Ini ada di Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sudah, kita tenang sudah. Walaupun nanti kita di tempat yang waduh rumahnya kecil, 1 kamar, wis sederhana sekali. Tapi karena kita penghuninya ini hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, wis nggak takut. Itu tadi nomor 1. Yang nomor 2, Tuhan berikan harta yang cukup untuk kebutuhan hidup penghuninya. Ini loh, tak ulangi lagi ya. Tuhan memberikan harta yang cukup untuk kebutuhan hidup penghuninya. Jadi memberikan kecukupan, ya, bukan memberkati, ya. Jangan sampai kita terpesona dengan orang, waduh rumahmu kayak rumah doa, ya, kawin persekutuan, wih kok diberkati berlimpah-limpah, ya. Tidak perlu mungkin, waduh nanti dikasih moro-moro dikasih berkat yang tak terduga-duga itu gede-gede. Nah ini harus waspada, ya. Saya tidak menghakimi orang-orang seperti itu yang penyesatan, bukan. Tapi ini yang benar. Jadi janji Tuhan yang ini yang benar. Yang pasti Tuhan akan berikan harta yang cukup untuk kebutuhan kita. Wis kamu butuh apa? Ono. Aku butuh apa? Ono. Gak bingung, ya kan? Nah, tapi kalau sudah diumbar dengan waduh kamu diberkati menang-menang wis engko keluburan emas 2 kilo, ya kan? Ordermu akan banyak, wis kecukupanmu berlimpah-limpah, ya kan? Mau macam-macam. Nah itu hati-hati. Ya kita nggak ngomong tentang penyesatan karena janjinya Tuhan itu ya ini sebenarnya memberikan kecukupan. Kalau kita diberi berlebih itu titipan kok, bukan sepenuhnya untukmu kok. Nah kalau kita diberi berlebih ya sudah diberkati, kita harus memberkati. Itu di Amsal 15 ayat 6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Ini loh, kalau kita berharap terus wakeh wis pokoknya berkat akeh. Ujung-ujungnya apa? Loro. Ujung-ujungnya opname. Ujung-ujungnya sakit yang tidak diduga-duga. Siapa seperti itu? Siapa yang mau seperti itu? Tidak mau kan? Lebih baik cukup, lebih baik hidup sederhana apa adanya tapi sehat. Dilimpahi banyak-banyak wis berkatnya wakeh wis. Tapi kontrol setiap bulan. Mau enggak? Kalau ujung-ujungnya malah tambah opname. Nah, tidak mau, pasti kita tidak mau. Makanya kita diberikan di sini, kita janji Tuhan itu pasti. Ya seperti ini, janji-janji seperti ini aja sudah, tidak perlu kita dijanjiin yang muluk-muluk, yang ditambah-tambahi, wis tidak perlu. Terlebih lagi tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan diterima. Nomor tiga, Tuhan sediakan makanan yang cukup untuk semua penghuninya. Nah ini sama sebenarnya sama yang nomor
nomor 2. Nah, tapi ini lebih dalam lagi. Tuhan sediakan makanan yang cukup untuk semua penghuninya. Di Amsal 13 ayat 25, orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Ayo, siapa yang suka makan ini? Tadi saya di mobil juga obrol-obrol ya. Kita ini, saya sampai mengibaratkan umur kenyang ini ya, boleh dites ya, kenyangi ya. Muasik wis ana jembleng utuk-utuk wabe unde-unde lebokno sampai kebek wis penuh lah. Itu umurnya 2 sampai 3 jam. Terlebih lagi nasi. Itu 2 sampai 3 jam kamu lapar lagi. Ya kan? Ya makanya saya sampai terheran orang sampai ngomong muakan terus itu lapo itu loh ya kan. Wah, padahal di sini ini sudah ini lebih dalam lagi loh. Ini bukan tema yang saya ini mengada-ada, tapi benar-benar real. Ini ada, juga ada ayatnya. Jadi kita disuruh itu orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tapi perut orang fasik menderita kekurangan. Nah, kamu mau jadi orang fasik apa mau jadi orang benar? Ya sudah, kalau jadi orang benar berarti saya yakin semua pasti cukup, ya kan? Ayo jemaat kita mulai untuk makan prasmanan ya, doa dulu ya. Sudah doa penuh, wis bener ya. Nemu piring, royoan sudah. Kira-kira saya balik lagi, orang fasik atau orang benar? Nah, sekarang coba dibalik. Kalau ada seorang hamba Tuhan atau yang bikin acara ngomong, ayo jemaat, tak lagi doa makan ya. Sudah doa makan, silakan ngambil piring, terus makan bersama. Nah, enak enggak kalau sing dilihat? Mari silakan dulu ambil piringnya. Ayo Pak Jeffrey duluan, ayo Pak Gunawan duluan. Kereni kita. Entek Pak Wijaya, ya kan? Entek iwake wis pasti. Ya sudah, kalau itu memang terjadi, enggak usah mengeluh sudah. Berarti itu bukan porsi kita. Tapi yang harus diingat, setelah kamu memberikan piring dan sendok itu untuk Pak Jeffrey, untuk Pak Gunawan, kamu itu lebih memberkati. Betul kan? Nah nanti untuk ngomong wah kentean, lah aku untuk apa Pak Wijaya ngaplo jadi istilahnya zong, ya kan? Kalau ke ibadah sini, waduh Pak Wijaya ono pembagian ini, tapi Bu Sri gak oleh. Song Bu Sri, katanya gitu. Nah tujuannya sampai saya ini kadang nanya ya, saya ini bukan marah. Sekali lagi jangan sampai punya pikiran Wijaya ini jahat, selalu ngomong tentang makanan. Sekali lagi bukan, kita akan ngomong bersama-sama, ya kan? Kita nggak jahat, saya nggak jahat. Cuma sekali lagi tuh, kita ini mau jadi orang fasik apa jadi orang benar? Umurnya kenyang cuma 2 sampai 3 jam, ya kan? Kalau kamu mendulukan orang dulu untuk kamu menyilakan dia makan dulu, kamu sudah memberkati. Tanpa kamu harus menyediakan wakai kayak gitu loh, kamu sudah memberkati dulu, ya kan? Kalau memang, ternyata masih bisa makan, ya sudah, puji Tuhan. Tapi sebelumnya kamu sudah memberkati dulu, itu yang dilakukan. Bukan saat-saat ini sekarang, ayo PA di rumah makan, enak. Fokusnya butuh PA. Waduh mangan iga, padahal jenenge tok iga, tadi saja iga. Ya, tapi lihat kelakuannya. Saya sampai kadang ini pusing ya. Ini tujuan ya, maaf ya, saya bukan enggak senang PA. Saya senang sekali PA. Saya senang mendalami Alkitab itu 2 lembar. Saya sharing sama Bu Ina ini 2 lembar sudah. Kalau sharing firman itu 2 lembar sudah, saat jeru-jerune sudah wis. Kadang sama-sama enggak tahu dijerui terus. Nah, ini senangnya PA. Nah tapi fokus pada PA itu fokus. Ya tapi kalau orang-orang yang hanya orang-orang itu terus ngomongnya mau mendalami Alkitab, ya maaf saja. Aduh, saya cuma mengelus dada aja, ya kan. Tapi kembali lagi, ayo kita maunya tuh jadi orang benar, bukan jadi orang fasik. Jadi sekali lagi, kalau urusan konsumsi, kalau urusan makan, wis percayalah. Dari atasnya sudah ngomong Tuhan dicukupkan. Kamu hidup benar, kamu dicukupkan. Wis ojo takut wis. Ojo takut dulu. Mari silakan. Dulu lah ambil piring, ambil nasi, layan ini. Seandainya kehabisan, kamu sudah memberkati. Dan ukurannya Tuhan pasti memberkati kamu. Enggak usah tanya, engkau aku itu apa dari Tuhan? Pasti sudah. Enggak tahu caranya Tuhan gimana, pasti sudah. Moro-moro menang itu kabel. Ya, betul enggak? Itu kan mungkin hadiah waduh kabel piro, tapi nek didol lumayan ya Bu Sri ya. Iya Bu Pri ya? Loh betul loh, Jamia. Ya kayaknya sepele, ya kan. Terus
Wijaya berkati apa cetai karbol lele. Tanya harga lele ini sekarang berapa? Ya kita bukan ukur-ukur ya. Ini bentuk ketulusan, ini bentuk memberkati. Yo mbok yo gitu loh ya. Ya. Berikan sedikit rasa terima kasih gitu aja wis. Aku tuh seneng gitu ya. Tapi lek komen-komennya enggak karu-karuan wis. Tak anggap saat ini saya ini tenang kok. Jadi anggapan omongan apapun yang jelek, omongan yang tak berkenan, saya ngomongnya apa? Sampah. Kalau sampah berarti harus dibuang cepet-cepet. Cari tempat keranjang sampah, buang sudah. Ya, jadi nomor 3 itu sudah paham ya. Jadi makan yang cukup untuk penghuninya. Ya. Jadi jangan sampai saya rindu itu enggak ada dengar-dengar wis waduh kok di sana dapet ini, di sana dapet ini, waduh. Ya kan? Sampai saya ngomong ono ketuane, ono wakile, ono sekretaris, ono koordinatore. Ya kan saya sampai berani ngomong Mahathir. Saya ini sekali lagi bukan benci, saya ini bukan jahat. Saya ini mau sedikit merubah. Kalau seandainya orang ini tidak bisa dirubah, ya sudah, saya mau bisa apa? Ya wis, jalan terus. Lah kehidupanmu enak atau enggak, ya itu urusanmu pribadi lepas pribadi. Yang penting di sini sebagai hamba Tuhan saya cuma mengingatkan, saya cuma memberikan jalur ini loh yang benar. Nah kalau menggo ya harus tidak apa-apa, itu urusan pribadi. Saya pun tidak ngelarang, itu urusan pribadi. Kurang 2 lagi, yang nomor 4, Tuhan memberkati keturunannya. Nah ini, nah, nanti tanya loh, aku dapat keturunan kok Tuhan. Ya kan, jangan berkecil hati. Tuhan itu juga baik sekali. Ya kan, bukan seandainya kamu dikasih keturunan belum tentu kita memberikan hal yang terbaik buat keturunan kita, bukan. Wes salah, rencana Tuhan itu yang terbaik. Jadi seandainya di sini ada yang kok habis kayak keturunan, Tuhan punya rencana yang baik. Berarti suami istri ini harus makin saling menyayangi. Sehidup semati sudah jelaskan kan, yang mendampingi sampai hidup semati itu siapa? Anak gak mungkin, ya kan, orang tua gak mungkin, teman saudara tambah gak mungkin, ya kan, Tuhan pasti ya bersama kita, yang terutama ya ambil suami istri, ya kan, ono enak ndak enak sama siapa ya suami istri, ya kan, bukan be anak, bukan be mantu, bukan be orang tua, enggak, sama suami istri. Jadi Tuhan memberkati keturunannya. Ini di Mazmur 112 ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah ini harus dikuatkan, wis kalau kita jadi orang benar, sudah, wis kita akan diberkati sampai keturunan kita. Kadang saya ini mau melakukan kebaikan ini gak ono entek wis tak lakuno wis. Ono duit terus wis lakukan gendeng Pak Wijaya. Sampai ada yang ngomong ini terus saya terus dikira wis enggak gila ikut Tuhan, kurang menurut saya. Kalau kamu hanya kayak gini-gini tok kurang. Tapi semakin kita gila ikut Tuhan, semakin luar biasa ikut Tuhan, wis aku tenang karena sudah ada janjinya memberkati anak keturunan kita. Enggak jatuh di kita, anak keturunan kita pasti dapat. Jadi ngapain kita sia-siakan waktu untuk enggak melakukan perbuatan benar? Kenapa tidak melakukan perbuatan baik? Ada yang ngomong wonyol untuk itu kok digawe pelayanan sampai waduh kayak gitu. Saya kan orang pikir wah seperti itu ya. Loh saya cuma ngomong loh aku bakalan itu kayak gini. Betul enggak? Aku bakalan bisa seumur dengan Pak Gunawan. Ya, bisa seumuran dengan Pak Adi, Pak Agus, Pak Imam. Semua saya akan ngalami itu. Nah, saya kepinginnya apa? Saya besok tuanya tenang sudah. Ya kan? Tapi saya bukan menghakimi opa-opa di sini yang minus atau apa, enggak, sudah itu tadi janjinya turun temurun, wes kita tenang, sudah nggak bingung, istilahnya seperti itu ya. Yang terakhir nomor 5, Tuhan memagari penghuninya dengan anugerah. Nah ini yang luar biasa, kalau rumah kita dianugerahi pagar yang luar biasa dari Tuhan, anugerah yang luar biasa, seneng enggak? Ada ketenangan enggak? Ada kedamaian enggak? Ada kebingungan enggak? Pasti ada ketenangan. Kita enggak bingung, sudah wis tenang wis. Apapun halangan, apapun iblis yang mau merusak kita enggak akan takut. Kita akan tenang. Cari ketenangan itu wangel. Saya ini cari itu sampai sulit, kadang sampai lewari pergi Tegal itu cari yang tertinggi, lihat tingginya bukit, lihat daun-daunan itu, kalau masih ada pikiran yang enggak enak itu enggak tenang loh ya. Apalagi mantel dengan seseorang atau mungkin ada satu kepahitan seseorang, susah hilangnya.
Nah, tapi kalau kita makin dekat dengan Tuhan, wis ketenangan itu akan ada. Menang-menang kayak kolam, ya kan? Ambil anjing, ya itu tewenan. Waduh, ketenangan yang Tuhan berikan tuh luar biasa, wis. Ya kan? Moro-moro ngambil kates, rebutan be burung pisan, ya kan? Loh, saya sampai heran, kok iso ya rebutan be burung ya? Sebenarnya harusnya menang siapa? Menang kita, ya betul enggak? Nah kalau burungnya yang datang puluhan, kamu sih 1-2 langkah mau lari ambles. Yang matang itu. Cepet burung itu kalau makan, wah 1 buah itu secepet kayak puluhan. Kalah kita, tangkai tok kita dapat. Nah lihat gitu tuh rasanya tekan. Ya betul enggak? Makanya cari ketenangan itu sulit. Yang nomor 5 ini di Mazmur 5 ayat 12, supaya kita paham bahwa rumah kita ini dibagari dengan anugerah. Mazmur 5 ayat 12, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sudah. Kita harus gak perlu pagar-pagar yang kuat-kuat, wis dari besi-besi yang tajam dan lain-lain, kasih duri dan lain-lain, sudah enggak. Tuhan memagari kita dengan perisai. Ya, seperti itu. Jadi kiranya tentang tema rumah Tuhan yang benar, orang yang benar. Rumah benar ini tergantung dari penghuninya yang benar dulu. Jadi jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran, wah rumah benar karena hongsu ini dan lain-lain. Walaupun segi dari sisi bentuknya rumah itu bagus, mewah dan lain-lain sebagainya, mewah semua, tapi penghuninya hidup tidak benar, terus kamu nggak akan tenang. Tapi kalau kita benar-benar hidup yang benar, ya tadi kita dijelaskan tentang janji-janji Tuhan sampai 5 itu tadi. Jadi di sini jadilah orang benar, maka rumah atau kediamanmu dan rumah tanggamu serta keturunanmu pasti diberkati dan dilindungi Tuhan. Tuh, kok kalau amin. Kenapa wis turun kabeh? Tiwas bocoke api-api gini lho kok kalau amin. Ya, sekali lagi ya. Jadilah orang benar, maka rumah dan kediamanmu dan rumah tanggamu serta keturunanmu pasti diberkati dan dilindungi Tuhan. Amin. Wis, sekian aja firman-Nya. Tapi sebentar lagi kita perjamuan kudus. Nah, ternyata nanti orangnya nggak tahu, tapi kita nggak bisa menyalahkan hamba Tuhan. Tetap apa yang terbaik Tuhan pasti berikan. Ya, mungkin hari ini firman saya sampaikan kiranya juga akan menjadi berkat buat kita semua. Ya, itu untuk mengakhiri firman, tetap saya akan memberikan sedikit cerita aja sebelum kita masuk ke perjamuan kudus. Mau enggak cerita sedikit aja bagus? Ya, wis sedikit aja. Ini kemarin aja ceritanya. Mungkin yang ikut saya kemarin dapat cerita ini, tapi ini dibilang baru, mungkin yang pernah dengar ya ada apa-apa. Ya, mungkin saat-saat ini kita dalam masa penampian, ya. Kita tahu sikonnya dunia saat ini sudah ada sinyal perang dunia ketiga, ya. Ekonomi ya seperti ini, ya. Saya jalan di pasar, sepi, jalan di jalan raya, sangat-sangat sepi. Ya pasar ekonomi, waduh, kadang ngeri gitu ya. Iki boleh duit caranya opo maneh gitu ya. Semua dilakoni, tapi tetap ada kesulitan. Nah, tapi kita memandangnya loh, kok si ono ya mobil mewah harganya 1 M jalan di Malang. Saya kok sih ada ya. Wih, 800 juta loh mobil ini. Masih lewat di Malang. Ya, kita bukan melihat rasa kecemburuan atau apa. Jadi sikon ini yang sebenarnya kita bawa pada penampilan diri kita pribadi lepas pribadi. Ya betul enggak? Terlebih lagi, bukan saya mau waduh mulai Pak Wijaya, ya kan? Tapi benar enggak saya pernah mengucapkan di tempat ini? Ya, bukan saya suka nubuatan atau saya pernah apa yang saya kadang ucapkan, kadang mungkin terjadi, puji Tuhan. Saya seperti itu. Saya pernah ngomong di sini, nanti jemaat lansia ini akan dibawa pada masa kebingungan. Kebingungan dalam arti apa? Wah, di sana ibadah, di sini ibadah. Betul enggak? Senin sampai balik, Senin mana ono ibadah. Ya benar enggak? Benar enggak? Kira-kira ngumpet enggak yang mau ngikuti? Saya yakin walaupun Pak Gunawan aja paling Pak Gunawan sama Bu Gunawan. Enak-enak dia, bingung ngene-ngene, bingung sudah. Ya kita mau fokusnya kemana ini bingung. Ya kan? Tapi di titik 1 kerinduan saya, pribadi saya pun terbentur juga sama. Saya kepingin rindu itu setiap jemaat di tempat ini, khususnya lansia.
punya rumah Tuhan sendiri, punya rumah awal-awal gitu. Karena apa? Ya sekali lagi saya garis bawahi, karena nanti itu yang melayani kamu gitu loh, betul enggak? Nanti yang ngurusi kamu itu ya rumah Tuhan awal-awal di gerejamu, istilahnya seperti itu. Nah tapi kalau kamu kebingungan kesana kemari, kesana kemari, terus nanti waktunya kamu maaf di hari baikmu, ya kan? Iki anak sih gak apa-apa putumu, anak wis ndak ono. Sing ngrumek putune. Emak iki melok gereja endi? Engkong iki melok gereja endi bener ya? Mau enggak ketakutan seperti itu? Bingung enggak? Mosok kabeh diceluk. Ayo dilayani ya, Glo, dapur kasih, Alep, JIG. Wis kabeh. Ya gotong royong ABCD disewa kabeh. Betul enggak? Loh, saya bukan nakut-nakuti. Sekali lagi, kalau mau bisa buka hati saya lebar-lebar, kloek gitu, buka enggak apa-apa. Loh, saya pernah punya orang tua. Saya pernah punya papa, saya pernah punya mama. Saya punya teman-teman yang dalam pergumulan itu punya saya gitu loh. Iya kan? Loh, kalau jelas sudah, wah, mamaku gak ada, emakku engkong gak ada, wis langsung telepon pendeta gereja A, wis. Ya nanti saya layani penghiburan 1, 2, 3 pemakaman sudah disiapkan nanti untuk konsumsinya. Peti-petinya juga sudah disiapkan. Senang enggak anaknya? Tenang enggak? Daripada kalau bingung begitu hari-hanya, mak iki gereja yang endi ya asli ini. Betul enggak? Engkong iki gereja di endi? Betul enggak? Ingetan ya omongan ini ya. Tolong ya. Jadi Cek No paham. Jadi Wijaya enggak jahat. Tapi saya enggak ngelarang kamu punya wis masuk satu sampai saya pernah ngomong ini ada saksinya Bu Sri. Mau Senin sampai pendak Senin mana ibadah bebas, enggak apa-apa. Tapi punya gereja awal-awal. Dan itu dahulu no. Jangan kalau ibadah minggu kamu di gereja mula-mula di kono 20 kilo dibagi saiki. Sorry ya, tak tinggal. Imanmu sudah gini. 25 kilo nggak akan buat kamu kenyang. 2 jam nggak kira buat kamu kaya, nggak kira buat keturunanmu diberkati. Betul nggak? Nah, tapi kalau kamu kekeh teguh wis bapak dibagi 20 kilo, bapak ampope 1 jutaan, ya kan? Bapak doorprese TV 42 in, kulkas 2 pintu, noreken. Fokus, saya mau ketemu Tuhan di gerejaku awal-awal. Wah tenang, keturunanmu barang akan tenang, enak ya. Ini diterima di WI. Tapi kalau omongan ini salah, tunggu waktunya Tuhan. Saya yakin nanti pribadi lepas pribadi akan dicelikkan, akan disadarkan, mungkin benar ya, bukan benernya Wijaya, bener suara Tuhan ini yang terucap, ya kan? Gotong royong sudah saya ngomong, ojo Brono, gak apa-apa Pak Wijaya, aku kenal kok besok mati itu juga, kenal kan begitu. Itu pertama. Enggak apa-apa Pak Wijaya, Firman kan ngomong lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta pora. Pesta pora kamu di rumah duka. Lu kok bisa meja 1 entek roti pindah situ. Saya pindah situ. Cek kabeh ora lho. Malam terakhir. Waduh, mikro oleh bayar piro? 15.000-an. Wah, urunan. Angsle, ronde, sate, soto. Sudah saya ucapkan 2-3 tahun yang lalu. Pancet, ngeyel. Saya bukan merasa suara Tuhan, saya bukan dapat hikmat dari Tuhan, suara Roh Kudus macam-macam, enggak. Logika aja. Akhirnya terakhir, kan tes kon. Untung nih kendanya sini. Gini puiting. Nah, itu loh ya. Jadi kiranya apa yang saya sampaikan jangan sampai membawa sakit hatimu. Saya jahat kalau bawa sakit hatimu, ya kan? Tapi benar-benar bahwa kita ini sadar, wah iya ya, sing tenang gitu. Sampai saya tadi tanya Bu Pres, ada doa wilayah lagi ya. Saya tidak sakit hati. Apa yang saya sudah lakukan jadi diteladani orang lain. Tidak lorati aku. Iya kan? Benar Bu Pres? Saya sakit hati enggak? Lanjutkan. Berarti teladan saya ini sudah dilakukan. Saya bersuka cita sama Tuhan. Sakit hati ini enggak sudah. Baksos Pak Wijaya.
ya kan, jual baju, Bang, silakan, ini teladan baik. Nanti loh ini loh sudah ada, penuh dengan inovasi. Tunggu aja inovasi dari JG, nanti luar biasa, ya. Loh, kemana ada cerita mari kasih itu, kadoan man. Wes singkat aja ceritanya. Tahu kelapa ya? Tahu kelapa ya? Ini penampian. Tadi tahu ya, sudah penampian sikon kita. Padahal sampai akhirnya ibadah kita dibikin bingung. Ya, Senin sampai Senin lagi ada. Kadang satu hari bisa 3 kali bingung. Ini sing ndi bingung. Pak Jeffrey kalau bingung, ini siapa yang dijemput? Siapa yang dijemput? Wah enak jemputan kabeh Pak Jeffrey. Tenang wis ya kan. Jemput kabeh culno di tampal wis. Saya kadang bingung, tapi wes enggak, saya sudah kita mau cerita yang fokus cerita ini. Kita masa penampian. Sama saya pun juga dibikin bingung. Terlebih lagi pelayanan saya enggak ngerti Tuhan mau bawa saya kemana. Tapi saya bersyukur dan sampai kemarin saya dapat honoris causa. Saya bukan memuji diri sendiri, saya nggak goyah. Saya tetap ada lansia. Saya dibawa ke sekolah minggu gak katut. Kemarin pun sama Bu Min sama Bu Ana Robert. Waduh jingkrak-jingkrak dek KKR yuk nah nyaman nih, sampai saya ngomong coba di tengah-tengah itu dikirim Bu Sri, Cik Welung, Pak Gunawan di tengah-tengah yuk gitu. Waduh sewenang wis nyanyinya bukan gandul Gusti mana sudah wis ya iso supaya saya jadi bayangkan ya soalnya kerumunan itu ada kurang lebih 200 ya kan. Ya sempat tanya sama Bu Min, saya ngomong iki lek Bu Sri, Welun, Pak Gunawan di tengah-tengah situ. Ini sembuh, nggak tahu sudah. Ya kembali lagi fokus pelayanan saya tetap di lansia. Boleh dicek di Facebook saya lihat 14 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu waktu saya jadi gembala FA, sing tak layani ya lansia. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya tetap melayani lansia. Ya saya bukan, berarti saya harus dapatkan honoris causa seperti ini. Enggak, sudah ini hikmat dari Tuhan kok. Bukan karena menyandang hari ini saya bisa tadi ada si ngomong waduh diberkati piro tiap bulan kayak cetil lumayan loh ya. Iya kan? Betul enggak? Tapi enggak ada itu. Enggak ada di pikiran saya. Yang penting apa? Nama Tuhan dimuliakan. Fokus menjadi teladan. Ini loh teladan pelayanan seperti ini. Ya kembali lagi. Siapa yang tahu kelapa? Wah, pastilah semua tahu ya. Kelapa tahu semua ya. Ada sih nggak tahu nggak tahu tak gono sih paling gede loh. Tapi kok tak uncali. Ya kita tahu buah kelapa ya. Ada nggak kejadian orang ngambil buah kelapa, menek sih dukur ya tahu ya tuh diambil dipotek ya, kayak metik apel mau dibawa mudun. Pernah tahu nggak? Nggak ada. Sih pasti siapa kan? Nah, dijatuhkan berubah. Kadang nyuruh monyet, ayo naik, diajari putar jatuh. Tingginya lumayan. Saya pernah tahu sampai 20 meter. Lek uang ya luar biasa. Nomor 1 kelopo jatuh kan. Kalau diambil itu dijatuhkan. Setelah dijatuhkan untuk mengambil sari kelapa ini diapa bacoi sih ya membawa itu serabut itu kok rambut dijiambai ya. Bersyukur sih gak duwe rambut. Jual mbaki sampai elek ya. Ketemu bathoke ditutuk paling banter. Iya Pak Adi ya. Ditutuk sampai pecah celok ya, ketemu dagingnya. Ya, setelah ketemu dagingnya, gimana mengambil airnya? Tusuk dan jeruk ya. Tusuk dilobangi, diambil airnya. Ya, baru kita ketemu buahnya. Sik kurang untuk kita mendapatkan sarinya diparut. Ya digesekkan be paku-paku cuilik. Ya, kurang cepet kayak dinamo gowiling ya. Sampai setelah itu jadi serbuk kelapa itu. Ya, setelah itu apa? Mau dimakan? Main cenggereng. Apa? Serundeng. Ya kan, serundeng. Ini enggak diperes. Peresannya Pak Gunawan, enggak pengen tahu. Ya Pak Gunawan, pur sampai elek wis ya. Enggak percaya duit kelapa suruh meres Pak Gunawan. Pur sampai elek sudah sampai metu sarine. Sisa sarinya setelah kelapanya ada dibuang, ada dipakai. Nah ini saya ceritakan bukan tentang cara masak kelapa, cara ngambil sari kelapa, bukan. Kita ngambil teladan dari kelapa ini. Penampilan ini seperti ini gitu loh. Jadi makanya saya bisa kuat kok. Pak Wijaya kok kuat jadi suwe goli kanan kiri diwomono elek wis
Ya saya ambil seperti proses kelapa ini. Saya dijatuhkan dari tinggi, jatuhkan ke tebuk ya, dibacok, dijuambai, ditusuk, ditutuk sampai pecah. Ya ini penampilan. Kita harus kuat. Nah saat ini kiranya cerita ini bisa jadi rema ya dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi ya. Kita ambil imannya. Oh benar, berarti kita harus jadi seperti kelapa. Kita harus kuat dan tetap lihatin kelapa. Kalau entei, betul enggak? Dadan entei, masa diambil ya dimanapun pasti ada kelapa. Ya, walaupun katakan sekarang dua ekspor terus entei tetap ada. Sama be ayam kok. Ayam makin dipakai memberi terus gak ono entei. Dadan entei mana ayam entei. Padahal kayak soto, KFC macam-macam gantek ya, tetap gantek ya. Nah kita ambil teladan itu karena apa? Ayam memberi, kuabe dikekno sampai terakhir tak runcing no sampai apa? Sih gak dikekno paru sama. Iya paru itu cocok sama cakar ini nggak boleh kasih no. Karena apa? Ngasih teladan no cucu-cucuan, cakar-cakaran. Misi itu aja ya. Kiranya firman hari ini menjadi rema buat kita, kiranya jadi berkat buat kita. Walaupun pendetanya tidak bisa hadir karena satu masalah, nanti pasti ada konfirmasi. Kita tetap maklumi, ya namanya manusia pasti ada kekurangan. Mungkin ada tadi sih awal alasannya ketemu dengan seseorang hamba Tuhan tidak bisa terputus. Nah, posisinya ketemuan di Batu, dia tidak lupa sebenarnya sudah tidak bisa diputus. Dia coba tadi jam 4:30 dia coba meluncur ke sini, katanya telat sedikit, akhirnya telat sampai kebablasan. Ya wis nggak apa-apa. Yang penting tetap melakukan ibadah yang sejati. Kita sudah memuji, menyembah, ya. Lebih terkhusus kita sudah menerima taburan firman Tuhan. Ini saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus seperti awal-awal ibadah setiap bulan pertama kita ada perjamuan kudus. Sebelum kita bagikan roti dan anggur, saya akan berdoa kiranya tetap membawa hati dan iman kita terfokus sama Tuhan. Terfokus sama Tuhan. Hari ini kita sudah melakukan ibadah yang sempurna. Kita sudah melakukan ibadah yang sejati. Kita sudah memuji, menyembah. Dan kini tiba saatnya kita bawa hati kita. Kita bawa iman kita. Jangan pergunakan waktu ini sia-sia. Kita bawa hati dan iman kita untuk memperingati pengorbanan dari Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, memperingati kasih-Nya yang sangat luar biasa. Kiranya bukan menjadi satu kegiatan rutin, bukan menjadi satu liturgi, tapi benar-benar pribadi lepas pribadi ini mengalami dengan iman dan hati percaya. Kita alami sendiri bahwa pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa, bahwa kasih-Nya ini sangat sempurna buat kita. Saya akan berdoa sebelum roti dan anggur dibagikan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat terindah, akan menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hari ini kami rindu memperingati kebaikan-Mu. Kami rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna. Kami rindu memperingati pengorbanan-Mu yang dahsyat untuk menebus pribadi lepas pribadi. Tuhan, sucikan roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan, seperti Engkau menyucikan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Tuhan, pakai juga hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Juga pakai hamba-Mu di posasi Tuhan yang membagikan roti dan anggur Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan. Yang siap menerima perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan BL untuk maju ke depan, kita nyanyikan satu lagu dahulu. Ruang Maha Kudus,
masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Ya, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Sudah ya? Mari kita bawa hati dan iman kita terfokus bahwa ini bukan liturgi, bahwa ini bukan kegiatan orang Kristen, tapi benar-benar kita rindu memperingati kasih yang sempurna, bahwa kita benar-benar rindu memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk menebus dosa umatnya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari fokuskan hati dan iman kita kepada Tuhan. Kita nikmati lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Kiranya lewat perjamuan kudus ini mujizat akan terjadi, pertobatan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, dan hal-hal yang baik akan turun atas pribadi, lepas pribadi yang telah menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Selamat datang buat Pastor John Herman yang tadi sudah saya dahului, tapi biar menjadi suatu berkat yang luar biasa, kiranya Pastor bisa menyampaikan firman Tuhan. Mungkin bisa disampaikan kembali 15 atau mungkin maksimal 20 menit. Maaf Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Aduh, mohon maaf terlambatnya banyak sekali sampai 1,5 jam. Dari tadi itu sebenarnya dari jam 1 kita itu ada rapat di YPPI karena di sana ada pertemuan sampai tanggal 6. Sebenarnya saya itu nggak ikut acaranya, hanya ketemu yang sama yang punya YPPI. Jam 4 tadi saya pamit, dia bilang sebentar. Tapi akhirnya udah berkali-kali minta izin, dia bilang sebentar dulu. Saya bilang, Pak, saya ini nggak enak, saya udah 2 bulan lalu udah janjian. Baik, Bapak Ibu Saudaraku,
Saya mungkin tidak akan terlalu panjang, tapi tadi saat kita menyembah, sebenarnya saya prepare. Cuman yang saya prepare ini mungkin lain kali aja, agak panjang soalnya. Tapi ada satu hal ketika tadi doa Tuhan taruh di hati saya yang saya mau share buat kita, karena di sini saya lihat banyak sekali yang warga senior. Warga senior itu punya banyak kelebihan. Ya, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu lah ya. Nama saya Pendeta John Herman Sipayung. Saya lahir di Medan, tapi sudah lama tinggal di Jakarta, KTP di Jakarta. Dan kemudian sekitar 6-7 tahun lalu, 2019 lah, kami memutuskan pindah ke, sebenarnya dari 2018 sudah mulai pindah ke Malang, karena istri saya dari Malang. Terus kemudian karena saya banyak pergi ke pulau-pulau maupun ke bangsa-bangsa, karena Tuhan panggil saya untuk menjadi penginjil, sehingga sering ke pulau-pulau. Dan istri saya berkata, kamu sering pergi keluar pulau atau keluar negeri. Keluarga kita nggak ada yang keluarga dekat di di Jakarta. Tapi kalau di Malang banyak. Akhirnya kami putuskan tinggal di Malang. Nah, jadi asal di Medan, tinggal KTP Jakarta, sekarang tinggal di Malang. Dan baru mulai dari tahun ini saya mulai prepare untuk bisa lebih banyak di Malang. Sebelumnya selalu banyak ke Jakarta maupun ke luar daerah. Ya mungkin itu aja. Perkenalannya. Tuhan memberkati kami, satu putra satu putri. Dua-duanya putra putri kami ini sekolahnya di Karis. Ya, Karis tidak. Mungkin itu perkenalannya Bapak Ibu Saudaraku. Baik, saya mau sharing begini Bapak Ibu Saudaraku, karena kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan, mungkin nanti beberapa video klip mungkin akan diputar kapan-kapan aja. Salah satu pelayanan kami buat itu sejak saya mulai pelayanan itu tahun 97. Saya ketemu Tuhan tahun 96. Dan tahun 97 Februari saya tinggal di gereja. Dan kemudian saya tahu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Tapi selalu saya menolaknya selama 9 tahun. Baru Oktober 2005 saya berkata, oke Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kemanapun Tuhan mau saya pergi. Nah dulu ketika saya baru melayani, saya berkata, Tuhan boleh nggak? Saya mau melayani tapi saya mau fokus bisnis. Tapi Tuhan itu baik. Tahun 99 Tuhan buka jalan untuk saya ekspor ke Singapura. Baru Oktober 2005 saya putuskan sekarang saya mau melayani Tuhan. Dan kemudian dari sejak Oktober 2005 saya tanya Tuhan mau saya kemana. Tuhan bilang ke Aceh. Saya pergi ke Aceh karena waktu itu baru selesai tsunami. Aceh relief. Baru kemudian dari Aceh Tuhan suruh ke Jakarta. Dari Jakarta 2008 baru Tuhan suruh banyak ke pulau-pulau. Dan mulai 2010 mulai ke bangsa-bangsa. Puji Tuhan, hari ini kita terkoneksi dengan setidaknya 185 negara. Dan kemudian pemuritan kita ada di 70 negara. Dan kemudian kita kolaborasi. Salah satu yang saya kerjakan adalah membangun kolaborasi kerjasama, baik dalam bidang gereja, baik dalam yayasan, maupun dalam pendidikan. Jadi sekarang kalau umpamanya Bapak Ibu ada kenal keluarga yang tidak mampu, mereka mau sekolah, mereka mau kuliah, gak ada dananya, kirim ke saya. Kita tampung tanpa batas. Kita akan sekolahkan sampai mereka S3 atau S2. Minimum S1. Duitnya gak ada, gimana? Nanti kita bayar. Mereka nanti bayar setelah mereka bekerja. Kalau gak kerja gak usah dibayar. Jadi itu yang sedang kita buat di Malang, Bapak Saudara. Nah selain itu saya pergi ke banyak pulau, ke berbagai negara. Saya mengajar bagaimana cara memberitakan Injil praktis. Nah jadi, tapi saya beritahu karena saya percaya semua kita ini sudah tahu firman. Saya mengajak kita, mari kita bergerak
dengan tanda dan mukjizat aja. Nah, kalau di daerah, di pulau-pulau atau di mana, nanti videonya akan saya kirim, mungkin kapan-kapan diputar. Nanti kesembuhan-kesembuhan yang kita lihat yang di dalam video itu rata-rata yang mendoakan bukan saya. Anak-anak kecil yang umurnya 3, 4, 5 tahun, saya hanya mentraining mereka 3 menit. Saya beritahu firman 3 menit, habis itu mereka akan doakan orang-orang sakit dan sembuh. Yang buta melihat, tuli mendengar, yang sakit jantung juga sembuh. Tetapi ada yang tangannya juga, nanti bisa lihat di videonya, tangannya juga korengan, bernanah bertahun-tahun. Setelah didoakan, saya bilang saya mau besok ini videonya dikirim ke saya, dan tangannya sudah kering. Nanti videonya bisa Bapak Ibu Saudara bisa lihat, saya akan kirimkan nanti. Itulah yang terjadi di seluruh Indonesia, di Afrika, di Eropa, atau dimanapun. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, dan saya berkata kepada, ini kalau kepada anak-anak saya berkata, semua kita rata-rata senior atau yang sudah dewasa di secara usia, bahkan juga dalam iman. Saya berkata biasanya begini prakteknya. Halo, siapa yang percaya Tuhan Yesus? Mereka berkata, saya. Tahu gak apa artinya percaya Tuhan Yesus? Percaya Tuhan Yesus artinya, kebetulan ini besok adalah hari kelima, saya itu setiap pagi live di Facebook. Nah, sebelumnya saya bahas siapa Tuhan Yesus menurut Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu. Itu saya bahas di Facebook. Saya buat catatan renungan dan live setiap jam 5 pagi. Dan kemudian setelah itu, udah 4 hari terakhir ini, saya membahas identitas kita sebagai orang percaya. Yang pertama, identitas kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi anak Allah. Jadi saya berkata, ketika kita percaya Yesus, apa itu artinya? Kita menjadi anak Allah. Kita memiliki identitas menjadi anak Allah. Nah, jadi dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka percaya di dalam namanya, dalam nama Yesus. Nah, sebelum tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa ini menjadi anak-anak Allah, ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang telah dijadikan. Firman itu datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak Allah? Kita punya otoritas. Saya sering berkata seperti ini. Anak ikan seperti ikan. Anak ikan tidak perlu diajari berenang. Dia otomatis langsung bisa berenang. Anak burung tidak perlu diajari terbang. Nanti setelah dia punya sayap tumbuh, dia bisa terbang. Anak kuda tidak perlu diajari lari. Anak kuda begitu lahir, jebret, langsung bisa lari. Kalau anak kuda seperti kuda, anak burung seperti burung, anak ikan seperti ikan, anak Yesus seperti Yesus. Apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan? Menyembuhkan orang sakit, mengampuni, memberi makan, buat mukjizat. Maka semua kita bisa melakukannya. Nah, bagaimana caranya? Di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ada 4 tandanya. Pertama, berkata-kata dalam bahasa baru. Kedua, mengusir setan dalam nama Yesus. Ketiga, sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka. Bukan berarti dengan sengaja mencobai Tuhan dengan minum racun. Yang keempat, meletakkan tangan atas orang sakit jadi sembuh. Itu bukan tanda-tanda pendeta, bukan tanda-tanda misionaris, tapi tanda-tanda orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tua, muda, laki-laki, perempuan, lulus teologi atau tidak,
untuk melihat mukjizat terjadi, rasanya cukup satu, apa? Percaya. Begitu percaya jadi anak Allah. Begitu percaya punya kuasa, punya otoritas. Walaupun dia anak kecil umur 2 tahun, walaupun kakek-kakek nenek-nenek umur 90 atau 100 tahun, asal percaya, tanda-tanda orang percaya, meletakkan tangan seorang sakit menjadi sembuh. Bapak ibu saudaraku, kemanapun kita pergi, mari gunakan kuasa dan otoritas ini. Coba semua boleh tangan kanannya diangkat begini. Deklarasikan bersama saya. Di tangan ini ada kuasa. Karena saya orang percaya. Bapak di dalam nama Yesus, saya meminta, berikan saya tanda-tanda orang percaya aktif dalam hidup saya. Ketika saya mendoakan orang sakit jadi sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan seorang sakit menjadi sembuh. Ada yang sakit di sini? Ada? Taruh tangannya di kepala. Kita berdoa. Setelah berdoa, periksa. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tetap untuk karena firman Tuhan juga adalah ya dan amin. Karena disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Mazmur 107 ayat 20. Jadi firman itu menyembuhkan. Sekarang kita mau mempraktekkan firman, mengalami firman, bukan hanya tahu firman. Amin. Kita sudah tahu firman, tapi sekarang mau mengalami firman. Amin. Siap mengalami firman? Taruh tangan di kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, ini umat-Mu, mereka percaya oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena di dalam Markus 16 ayat 20 juga dikatakan, lalu mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Engkau ya Tuhan, yang meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saat ini dengan mandat dan otoritas yang daripada Tuhan, aku perintahkan kepada semua sakit penyakit yang ada di anak-anak Tuhan ini, apapun bentuk dan namamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku perintahkan Kau keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Karena tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan seorang sakit dan menjadi sembuh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Selanjutnya saya serahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, firman yang luar biasa ya, singkat tapi mantap ya. Makin membawa iman percaya kita, makin yakin bahwa kalau kita percaya kita sudah memiliki kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Ya, kiranya bukan cukup hari ini, mungkin hari ini ada satu terkendala, tapi saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan berikan waktu yang baik buat untuk Pastor John Norman memberikan firman buat kita. Ya, singkat aja sudah segini ya, singkat aja sudah bikin gegetan gini ya. Apalagi nanti kalau panjang ya, wah luar biasa ya. Ada yang masih mau diberkati firman Tuhan enggak? Ya wes, nanti tak aturkan dulu. Mungkin, nah ini sudah aman ini karena kan tinggal di Malang, jadi tidak usah perlu kita nunggu waduh pulang Jakarta. Tapi sepak terjang Pastor Norman saya tahu, waduh kegiatannya sangat-sangat luar biasa. Terlebih lagi dia punya misi yang mendukung setiap anak-anak Tuhan yang kekurangan untuk bisa didukung dalam sekolah. Ini luar biasa. Saya juga pernah mendengar satu kesaksiannya, marketplace-nya luar biasa. Kita juga bergabung di FGBMI. Jadi ini benar-benar Tuhan sudah kirim orang-orang yang luar biasa. Saya yakin bahwa tempat ini, rumah ini yang seperti tadi saya firmankan, kita pasti dikirim-kirim orang benar. Tapi di dalamnya juga harus benar dulu. Ya, kiranya nanti Pastor John Norman akan memberikan support buat kita semua untuk kita siap untuk menghadap Tuhan, terlebih lagi untuk kita siap untuk jadi orang benar. Ya nanti tunggu waktunya ya, nanti saya atur dulu sama Pastor John Norman. Sekali lagi terima kasih Pastor. Mari saya undang WL untuk lanjutkan ibadah. Kita akan doa syafaat. Saya minta doa anak untuk berdoa syafaat.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau telah berfirman pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan firman-Mu itu akan menolong kami untuk hidup di dalam firman-Mu itu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Tuhan, kami tak dapat kerjakan sendiri. Tapi kami yakin Roh Kudus yang akan menolong kami. Supaya kami menjadi manusia-manusia yang dibaharui senantiasa. Dan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima kuasa untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Wijaya dengan keluarganya yang telah membuka rumahnya untuk kami beribadah dan menikmati firman-Mu. Berkati juga Bapak John ya Tuhan, yang telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan kuasa itu kepada jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kami pada jalan-jalan yang harus kami tempuh, pada jalan kebenaran itu, hingga rumah kami Tuhan boleh dibenarkan oleh Engkau sendiri, oleh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah kebenaran itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Bapa, kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini ya Tuhan. Engkau tolong pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden sampai ke bawah sekalipun ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, istimewa takut kepada-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh tahu bahwa ada Allah yang berkuasa atas negara ini. Dan apapun yang terjadi di dalam negara ini, Engkau campur tangan di dalamnya. Dan Engkau izinkan Tuhan apa yang terjadi saat-saat ini Tuhan, supaya kami boleh tetap setia iring kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di Jawa Barat, kami tahu Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Dan Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada umat-Mu yang mengalaminya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bukakan pintu-pintu keselamatan itu untuk bangsa Indonesia, sehingga banyak jiwa boleh beroleh keselamatan daripada-Mu. Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang menanti kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Engkau sendiri akan bekerja luar biasa Tuhan. Engkau bekerja dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Baik di negara Amerika, Eropa, Afrika, Asia, sampai Australia. Bahkan seluruh dunia ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan Engkau berkuasa Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan janji-Mu yang tidak pernah berubah itu. Engkau menyediakan kehidupan yang kekal itu untuk kami ya Tuhan. Ajarkan kepada kami umat-Mu tetap setia kepada-Mu, tetap bergantung kepada-Mu, tetap mengandalkan Engkau. Karena keselamatan itu hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kepada anak-anak-Mu yang dalam keadaan susah, Engkau berkati, Engkau hiburkan. Yang dalam kekurangan, Engkau memberikan berkat-berkat
istimewa, berkat-berkat rohani ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap setia iring kepadamu. Engkau berkati juga mereka yang sakit Tuhan, jamah Tuhan, dan Engkau memberikan kesembuhan sebagaimana janji daripada firman-Mu. Engkau tolong setiap umat-Mu yang mendapat masalah-masalah apapun. Engkau sendiri yang akan menolong mereka dan membuka jalan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melihat segala keperluan umat-Mu, dan Engkau yang akan memberikan apa yang diperlukan oleh umat-Mu secukupnya, sebagaimana firman yang telah kami dengar tadi ya Tuhan. Engkau memberikan cukup sehingga kami boleh merasakan bagaimana kasih-Mu itu yang kami alami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan. Saya undang Bu Pris berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Orang yang mengajarkan diberkatilah. Orang yang mengajarkan kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada Bumi untuk memberikan pengumuman. Pengumuman untuk minggu depan. Untuk minggu depan tanggal 9 ibadah di JIG Yostekam dilayani oleh Ibu Ita Lintar. Tanggal 18 Juli 2025 ibadah kasih filia pukul 5 dilayani PS Yusman.
persiapan buat jemaat yang bisa ikut pelayanan di Jombang tanggal 20 Juli 2025. Buat yang ikut harus serius, jangan daftar langsung batal. Untuk ke Jombang ini ada biaya, jadi kita mikirkan benar-benar ikut, jangan nanti terus daftar saya tidak ikut, gitu kan juga repot ya. Terus kolektor yang di depan ini untuk mendukung pelayanan yang di gereja-gereja kecil di desa. Jika ada pendaftaran, untuk segera respon agar mempermudahkan pendaftaran. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, shalom. Kembali terima kasih buat Pastor John Edman. Nanti kiranya bisa mengisi kembali nanti dengan kesepakatan waktu yang kita sepakati. Mari kita akhiri pada hari ini dengan kita bangkit berdiri. Jangan lupa ya pengumumannya tadi diperhatikan ya. Untuk tanggal 20 yang ikut serius nanti bisa japri saya ya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat yang indah, kiranya menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini kita dikuatkan bahwa dengan iman percaya, dengan tangan kita dipenuhi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk memberikan yang terbaik buat sesama kita. Kiranya firman hari ini menguatkan kita pribadi lepas pribadi untuk kita bawa pulang menjadi rema kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Kiranya Tuhan, terkhusus buat firman-Mu Tuhan, akan menjadi rema yang terbaik Tuhan. Buat kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan, akan menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang bersama.
Tuhan, hari ini saya berdoa buat Pastor John Herman Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turunkan hikmat-hikmat mulia darimu Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat keluarganya, buat anak istrinya Tuhan, Kau terus berkati, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan, rindu menerima berkat darimu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan mengadakan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan yang doa makan, cepat aja. Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala, kita kembali berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang mana kami telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami. Dan saatnya kami akan menikmati hidangan yang telah Kau sediakan pada hari ini ya Bapak. Berkatilah makanan ini agar berguna bagi kesehatan dan tubuh kami ya Bapak. Dan berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan, dan juga berkatilah pula kami yang akan menikmatinya. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Foto dulu, foto dulu. Berdiri foto biar cepat. Biar cepat. Yang sebelah sini ke sini. Oke. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam sayang kasih. JG Stokam penuh inovasi.